Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang belajar ngelapak barang bekas. Nah, ini maksudnya ini videonya dibuat agar yang di rumah ini ada semacam kayak sistem pendapatan tambahan ya dari barang bekas di rumah. Ya namanya rumah kan ya. Ini enggak pokoknya tempat tinggal, bisa kos atau apartemen. Itu kan selalu ada perubahan gitu. Kadang kita beli barang, kadang ya kita bosen sama barang yang lama. Nah, ini permasalahannya adalah orang yang enggak suka jualan ya. Ini kejadiannya barangnya nih akan menumpuk di rumah. Jadi kayak sampah barangnya nggak pernah dipakai, beli beli membuat koleksi doang ibaratnya ya, dan ini akan mengakibatkan penyempitan ruangan rumah ya. Kita tahu sendiri beli rumah aja itu mahal gitu. Tiap meternya ini benar-benar dilegalisasi ya, harus pakai pengacara akta. Nah, ini untuk kalau udah punya rumah, jadi setiap sudut atau setiap meter persegi ruangan ini benar-benar sangat berharga ya. Di situ kita harus bisa bijak meletakkan barang-barang yang dibutuhkan ya, yang berguna terutama ya, entah itu untuk estetika, misalnya kayak ditaruh pot atau mungkin lemari ya, pajangan, atau ditaruh untuk uh, yang produktivitas ya, kayak meja meja kerja ya, meja ya pokoknya buat laptop atau komputer. Nah, di sini untuk yang suka beli barang terus taruh, beli barang taruh numpuk, kardus-kardus, entah itu sepatu atau ya pokoknya kardus-kardus paket ya. Ini akan ya rugi ya, merusak pemandangan rumahnya juga dan membuat kotor, apalagi buat sarang tikus atau kecoa gitu. Nah, di sini yang nggak suka jualan online, ngelapak, ini dia akan kesulitan hidupnya. Mungkin dia nggak sadar ya, cuma dia akan kesulitan karena barangnya akan ada terus dan dia nggak suka jualan gitu loh. Mau majang foto di lapak nggak nyaman ya, males, nggak nyaman, bodo amat deh gitu. Gitu kebiasaannya, terus-terusan rumahnya numpuk, jadilah gudang ya, bukannya rumah malah jadi gudang ya. Gudang pun harus ada ininya, harus ada sistemnya ya, barang masuk barang keluar. Kalau gudangnya terlalu penuh juga, nah boleh dibilang kalau jualan ya itu akan ada cuci gudang namanya. Nah, di sini untuk yang nggak suka jualan online atau nggak suka ngelapak, itu kejadiannya rumahnya akan penuh. Nah, dengan video ini semoga yang nggak doyan ngelapak ini jadi apa ya, sadar diri gitu loh. Kalau ngelapak ini sebenarnya merupakan bukan cuma apa ya, gue jualan terus gue jadi kayak orang rendah gitu, bukan. Jadi ngelapak ini ya bagian dari sistem rumah ya. Jadi mengurangin barang yang ada di rumah, terutama barang-barang bekasnya. Jadi kriteria barang bekas ini gimana? Yang benar-benar udah nggak mau dipakai atau udah lama nggak dipakai, 1 tahun ke atasnya, atau yang benar-benar nyesel gitu, nyesel beli itu langsung dijual aja di lapak gitu. Itu pun ya kadang namanya sistem rumah ini ngejual di lapak pun masih apa ya, masih belum belum efektif gitu. Kenapa? Karena kadang lakunya lama, karena kadang ya entah itu peminatnya sedikit atau harganya ketinggian. Lakunya lama jadinya ya jadi lambat gitu. Kadang kalau di orang bule ini emang udah rutin ya, kayak donasi buang barang bekas ke entah itu ke tempat yang nerima lah, atau ke ya kemana, entah ke panti atau
panti asuhan atau pokoknya ya, yayasan inilah yang ngurusin bencana alam atau apa gimana, mereka harus punya tempat-tempat seperti itu. Karena kalau dibiarkan, apalagi budaya kita ya zaman sekarang ini budaya konsumtif banget, belanja dia tahu cara, ibu-ibu ya emak-emak tahu cara COD-an, belanja pakai Shopee, belanja pakai TikTok Shop, bayarnya di tempat. Dan ya ini budayanya belanja ya, cuma untuk ngelapaknya kurang gitu. Jadi ya hidup ini kayak Indonesia ini rata-rata ya kayak lebih besar pasak daripada tiang gitu. Nah disinilah ya harus bisa ya paham sistem rumah dulu deh, jangan masalah gengsi jualan atau nggak nyaman jualan ya. Masalahnya sistem rumahnya dulu, kalau nggak ada barang keluar, jangan ada barang masuk gitu. Jadinya nanti rumahnya bisa jadi gudang gitu. Kalau terlalu banyak barang di tempat, apalagi berserakan, apalagi apa ya. Kayak di sini aja Sirtiman aja udah dulu ya udah rapi-rapi, tetap aja ada barang masuk, barang kayak dishwasher, kayak eh, ya ini box-box sisa-sisa beli gadget ya kayak gitu ada terus gitu. Dan ini ya harus harus di apa ya, harus diurus gitu, diurus dengan sistem yang benar-benar ya produktif ya, efektif, produktif. Salah satunya adalah dengan ngelapak. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus foto, kalau udah nggak dipakai foto, kalau dilapak, kalau ada yang beli ya bagus, kita kirim, barang di rumah kita berkurang, kita dapat duit. Dan kalau misalnya lambat sekali ya kita kasih orang, mau nggak mau ya. Ini juga jadi semacam kayak hiburan, kayak misalnya hari Minggu kita buka pintu atau buka garasi, taruh kotak aja silakan ambil gratis, atau ya pokoknya ada yang, kalau ada yang mau bayar yang 5 serba 5.000 silakan ambil gratis, atau ya pokoknya nanti dibuat sistem. Kalau udah terbiasa seperti itu kan jadi apa ya, hidup itu jadi ya lebih 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 nyaman aja gitu ya. Emang capek ya jualan ini ya, harus moto, harus ya kalau mau jualan di depan rumah ya harus nyiapin displayan seperti itu ya. Cuma ini lebih worth daripada rumah penuh barang dan numpuk gitu ya. Apalagi sekarang zamannya mi eh, minimalis ya, hidup minimalis rumah tuh. Jadi ya benar-benar barang seperlunya aja gitu. Kalau yang nggak perlu ya nggak usah. Kadang sih teman ya kepengen kayak gitu, karena emang apa ya, dulu sempat jualan panci ya di rumah, jadi kayak gudang dapur, alat dapur ya. Ada rasa pengen pengen lebih uh, lega dikit gitu ya. Jadinya ya sementara sekarang belum jualan itu lagi, belum ya. Pokoknya kalau milih jualan lebih banyak ke yang dropship atau affiliate gitu, dibanding harus ya pokoknya produk digital lah ya. Produk digital, dropship atau affiliate, dibanding harus nyetok barang di gudang, karena akan efeknya itu ya barang rumah jadi berantakan ya. Ini harus mulai harus dibiasakan gitu. Oke guys, jadi kalau ada yang mau tanya ya atau punya permasalahan yang sama ya kurang lebih seperti itu, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.